Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil sistem yang telah kami rancang untuk mata kuliah kriptografi sekaligus sebagai tugas besar untuk semester 4 pada prodi KSI A. Baik, di sini sistem ini dirancang oleh kelompok satu dari mata kuliah kriptografi dengan yang beranggotakan 5 orang, yakni Suci Maharani sebagai ketua, Juliono, Jenny Merliana, M. Ikhwan Nuroyan, dan saya sendiri Muhammad Syarif Fikri sebagai anggota. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke slide berikutnya, yakni tentang pengertian dari stream chipper yang akan dibacakan oleh Suci Maharani. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan yaitu pengertian stream chipper. Dalam stream chipper, setiap bit atau byte data plain text diubah menjadi bit atau byte dari ciphertext yang sesuai dengan menggunakan algoritma kunci tertentu. Ini dilakukan per byte sebagai aliran atau stream data. Stream data chipper lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan enkripsi real-time dan fleksibilitas dalam ukuran data yang dienkripsi, karena mereka memungkinkan enkripsi data dalam aliran kontinu tanpa perlu membagi data menjadi blok terpisah. Ini berbeda dengan blok chipper, di mana data dienkripsi dalam blok tetap dengan panjang tertentu. Berikutnya, pengertian metode algoritma RC4. RC4 ada RC4 adalah salah satu stream chipper yang paling umum digunakan. Telah digunakan dalam protokol Secure Socket Layer atau SSL, Transport Layer Security atau TLS, standar LAN nirkabel IEEE 802.11 dan Wi-Fi Security Protokol WEP dalam Wireless Equivalent Protocol. RC4 mendapatkan popularitasnya terkait dengan stream chipper karena kemudahan penggunaan dan kecepatan kinerjanya. Sekarang, kekurangan yang signifikan membuat RC4 tidak digunakan sesering sebelumnya. Baik, untuk slide selanjutnya, nah, ini akan dibacakan oleh uh, Ivan Nuroyan untuk proses RC4. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses RC4. Proses RC4 dimulai dengan inisialisasi KSA, Case Scheduling Algorithm, yang menginisialisasi dan mencocokkan array S berdasarkan kunci rahasia. Setelah itu, PRGA, Pseudo Random Generation Algorithm, digunakan untuk menghasilkan aliran kunci atau key stream yang kemudian digabungkan dengan plain text menggunakan operasi XOR untuk menghasilkan ciphertext dan sebaliknya untuk dekripsi. Pada proses enkripsi dan dekripsi dalam RC4 menggunakan keystream yang dihasilkan oleh PRGA untuk di XOR dengan plain text atau ciphertext. Enkripsi ciphertext sama dengan plain text XOR keystream. Dekripsi plain text sama dengan ciphertext XOR keystream. Karena XOR adalah operasi inversi diri, operasi yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Baik, selanjutnya
Selanjutnya akan dibacakan oleh Jenny Marliana. Padanya dipersilakan. Baiklah, pelemahan RC4. Bias di awal keystream. Bait pertama dari keystream memiliki bias statistik yang dapat dimanfaatkan dalam serangan web dan WPA. RC4 digunakan dalam protokol web dan WPA untuk keamanan Wi-Fi. Namun kelemahan dalam implementasi tersebut membuat protokol ini rentan terhadap serangan. Baik, untuk slide selanjutnya pada penghitungan manual em, akan saya bacakan. Baik, jadi untuk penghitungan manual pada RC4 itu yang pertama, langkah pertama yaitu menginisialisasi KSA atau Case Scheduling Algorithm. Nah, di sini langkah-langkahnya pertama ada inisialisasi SBOX dan TBOX, di mana SBOX itu bisa itu berjumlah sekitar 256 elemen. Sementara T itu berisikan em, kunci yang telah dikonversi ke ASCII. Nah, misalkan kunci yang di ASCII-kan itu dalam dalam kalimat key. Nah, dari kata key itu kita konversi menjadi eh, sebuah ASCII di mana kumpulan kode, di mana K itu bisa menjadi 107, E menjadi 101, dan Y itu 121. Nah, itu untuk itu yang ada di T-box itu adalah jumlah dari ASCII dari kunci, yakni key. Nah, itu diulangi sampai 256 elemen. Kemudian kita masuk ke permutasian SBOX. Di permutasian SBOX itu J dan I itu J sama dengan 0. Kemudian untuk I dari 0 sampai 255 itu menggunakan rumus J sama dengan J tambah S I tambah T I mod 256. Kemudian setelah mendapatkan hasil tersebut kita tukar SI dan SJ. Kemudian selanjutnya untuk penghitungan manual pada proses PRGA atau Pseudo Random Generation Algorithm itu akan dibacakan oleh Juliono. Padanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada perhitungan manual proses PRGA atau Pseudo Random Generation Algorithm. PRGA akan menghasilkan string kunci yang akan digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Langkah-langkahnya, yang pertama, inisiasi indeks. J sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Perhitungannya, untuk setiap byte dari plain text, I sama dengan I ditambah 1 mod 256. Dan hasil I itu akan dimasukkan di J. J sama dengan J ditambah SI mod 256. Tukar SI dan SJ. Selanjutnya T sama dengan SI ditambah SJ mod 256. Keystream sama dengan ST. Ciphertext byte sama dengan plain text byte di XOR-kan dengan keystream. Selanjutnya, setelah permutasi KSA dan proses PRGA, kita mendapatkan stream kunci yang dihasilkan pada proses PRGA. Langkah selanjutnya yaitu stream kunci K1, K2, K3, K4, dan K5. Byte 1, byte plain text yang dikonversi ke ASCII, ciphertext byte sama dengan plain text ASCII di XOR-kan dengan K1. Begitu juga byte kedua, byte ketiga, byte keempat, dan byte kelima. Baik, itu tadi penjelasan dari bagaimana perhitungan manual dari metode
versi 4. Untuk selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada slide sebelumnya tadi telah disampaikan bahwa akan dilakukannya demo aplikasi. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan demo aplikasi pada sistem yang telah kami rancang, yakni sistem encrypt dan dekripsi pada metode RC4. Baik, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga desain interface dari Kitty Designer. Nah, di sini uh, adalah tampilan source code dari sistem yang kami rancang. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung run sistemnya. Nah, setelah kita running, maka akan muncul hasil interface dari sistem sederhana enkripsi dan dekripsi dengan metode RC4. Di sini kita ada kolom inputan untuk plain text, kemudian ada kolom inputan kunci, pilihan radio button untuk enkripsi dan dekripsi, kemudian ada inputan OK batal start reset. Di sini hasil dari enkripsi dan dekripsinya. Baik, mari kita masukkan inputan untuk plain text-nya berupa halo, kemudian kunci yang kita gunakan yakni key. Kita lakukan mode enkripsi, kita tekan OK. Kemudian hasil yang muncul yakni 432D 78A16B. Kemudian untuk kita lakukan dekripsi, kita bisa menggunakan, kita letakkan plain text-nya, kemudian kunci tetap kita gunakan kunci yang sama yakni key, kemudian kita pilih mode dekripsi, kemudian OK. Maka hasil yang muncul adalah inputan yang sebelumnya kita lakukan, kita inputkan di plain text sebelumnya. Nah, mungkin itu saja video demonstrasi aplikasi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.